We have spent more than $2 billion on the greatest scientific gamble in history. It is an atomic bomb. It is a harnessing of the basic power of the universe. With this bomb, we have now added a new and revolutionary increase in destruction. That bomb has more power than 20,000 tons of TNT. We shall destroy their towns, their factories, and their communications. Let there be no mistake. We shall completely destroy Japan's power to make war. Enola Gay, this is Command. You're clear for takeoff. Over. Commencing takeoff now. Over. Pada tahun terakhir Perang Dunia II, Sekutu bersiap-siap melancarkan serbuan ke daratan Jepang, yang memakan biaya yang sangat besar. Namun sebelumnya, Amerika Serikat sudah melaksanakan kampanye pengeboman yang meluluh lantakkan banyak kota di Jepang. Di mana perang di Eropa sudah selesai setelah Jerman atau Nazi sudah menandatangani instrumen penyerahan diri pada tanggal 8 Mei tahun 1945. Akan tetapi, Jepang menolak memenuhi tuntutan Sekutu untuk menyerah tanpa syarat. Enola Gay to Command. We are currently at 31,000 feet. Adjusting course for final approach. Over. You are clear to proceed, Enola Gay. We need to hit the Ioi Bridge for... Dan akhirnya, Perang Pasifik pun berlanjut. Over. Payload is ready for deployment. Maintaining speed and altitude for optimal drop trajectory. Over. Bersama Britania Raya dan Tiongkok, Amerika Serikat kemudian meminta pasukan Jepang untuk menyerah. Dalam deklarasi Potsdam, tanggal 26 Juli tahun 1945, atau Jepang akan menghadapi kehancuran cepat dan besar. Namun, Jepang mengabaikan ultimatum tersebut. Dan akhirnya, pada bulan Juli tahun 1945, proyek Manhattan yang dirintis oleh Sekutu berhasil melaksanakan pengujian bom atom di gurun New Mexico. Mereka memproduksi senjata nuklir berdasarkan dua rancangan pada bulan Agustus. 509 TH Composite Tigro dari pasukan udara Angkatan Darat Amerika Serikat yang dilengkapi dengan Boeing B-29 Super Fortress khusus versi Silver Plate yang mampu mengangkut bom nuklir dari Tinian di Kepulauan Mariana. Dan pada tanggal 6 Agustus, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom uranium jenis barium Little Boy di Hiroshima. Kemudian, Presiden Amerika Serikat, Harry S. Truman, meminta Jepang menyerah 16 jam kemudian dan memberi peringatan akan adanya hujan reruntuhan dari udara yang belum pernah terjadi sebelumnya di muka bumi. Tiga hari kemudian, pada tanggal 9 Agustus, Amerika Serikat menjatuhkan bom plutonium jenis implosi Fatman di Nagasaki. Dan dalam kurun waktu 2-4 bulan pertama setelah pengeboman terjadi, dampaknya menewaskan 90.000 sampai 146.000 orang di Hiroshima dan 39.000 sampai 80.000 orang di Nagasaki.
atau kurang lebih separuh korban di setiap kota yang tewas pada hari pertama. Dan pada bulan-bulan seterusnya, banyak orang yang tewas karena efek luka bakar, penyakit radiasi, dan cedera lain yang disertai dengan sakit dan kekurangan gizi. Di dua kota tersebut, sebagian besar korban yang tewas merupakan warga sipil, meskipun terdapat juga garnisun militer besar di Hiroshima. Akhirnya, pada tanggal 15 Agustus, 6 hari setelah pengeboman Nagasaki, Uni Soviet menyatakan bahwa Jepang sudah menyatakan menyerah kepada sekutu. Kemudian, di tanggal 2 September, Jepang menandatangani instrumen penyerahan diri, yang otomatis mengakhiri Perang Dunia II. A short time ago, an American airplane dropped one bomb. Dan karena pengaruh dari pengeboman inilah, yang membuat Jepang akhirnya menyerahkan diri. Organized science in history. Namun, alasan etisnya masih diperdebatkan sampai sekarang. Not to use violence in fighting for our cause, but by non-participation in anything